Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Siapa yang melakukan semua itu karena mengharapkan ridha Allah, kami akan berikan ganjaran yang besar. Oleh karena itu anak-anak sekalian, hendaklah dalam menggunakan gadget, gunakanlah untuk hal yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanak la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Yang kami cintai siswa SMP IT Insan Mandiri, begitu pula para wali murid yang dirahmati Allah, para guru yang berjuang, dan kita semua berharap anak-anak kita untuk dapat sukses dalam perjuangan mereka, dalam pendidikan mereka. Dan ini tidak mungkin sama sekali akan terlaksana, melainkan dengan bantuan dari Allah. Kerjasama orang tua bersama para guru, dan juga semangat, kesungguhan yang menyala-nyala dari anak-anak. Kita sebagai manusia yang ditempatkan di muka bumi sebagai khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memiliki dua pilihan, dua kesempatan. Tidak ada yang ketiga. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kakek dan nenek kita semua, kakek dan nenek semua umat manusia, setelah belajar dari pengalaman mereka ketika berada di surga, karena mempercayai bujuk rayu syaitan yang menjanjikan, ternyata janjinya palsu, menyebabkan mereka kehilangan kemuliaan mereka, pakaian yang mereka kenankan terlucuti, terjatuh menuju kehidupan dunia ini, dan mereka berharap untuk kembali ke sana. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan mereka memberikan pesan dan wanti-wanti. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Apabila petunjukku sampai kepada kalian, famanittaba'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa, dia tidak akan sesat, tidak akan merana dan celaka. Tapi sebaliknya, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, siapa-siapa yang berpaling dari bimbingan petunjukku, dari kitab suci yang aku jadikan sebagai pelajaran bagi kalian, barang siapa yang melupakan ini, melupakan aku, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan menerima nasib yang amat menyedihkan, hidup dalam kepengapan, kegelapan, kesesakan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan menghimpun dirinya di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa kau himpun aku dalam keadaan buta padahal dulu aku melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah ayat-ayat kami sampai kepadamu, dibacakan di hadapan kamu, fanasitaha, kamu campakkan dan kamu lupakan. Wa kadzalikal yauma tunsa, demikianlah hari ini kamu dilupakan. Di hadapan kita hanya dua pilihan untuk keselamatan, kebahagiaan kita dengan mengikuti petunjuk Allah, merenungkan ayat-ayatnya, hidup dengan tuntunannya, berbuat kebajikan, kemuliaan yang panennya kembali kepada kita, baik dalam kehidupan dunia
maupun dalam kehidupan akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menegaskan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa saja yang berbuat kebaikan, bukan hanya orang yang menerima kebaikan yang beruntung. Bukan hanya alam saja yang menjadi indah, tapi dia akan menerima 10 balasan dari kebaikan yang dilakukan. Tapi orang yang berbuat buruk, dia akan menerima balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Maka anak-anak sekalian, para wali murid, para guru, kita semua, mari berlomba-lomba kita beramal untuk menghasilkan panen yang menguntungkan kita dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Hendaklah kita selalu berkata yang baik, mendengarkan yang baik, berbuat kebaikan. Ini yang semuanya akan naik ke sisi Allah, yang akan diberkahi dan disambut oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Fatir, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'uh walladina yamkuruna sayyi'at lahum adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, yang naik ke sisi Allah, yang disambut, yang dihargai, dirahmati, diberkahi, hanyalah tutur kata yang baik dan mulia. Dan amal-amal soleh, hanya amal-amal soleh yang diangkat ke sisi Allah, yang disambut dan dihargai. Sedangkan yang melakukan makar dan perbuatan yang buruk, bagi mereka Allah sediakan azab yang amat dahsyat. Dan makar mereka akan kembali kepada mereka. Jadi kalau kita menjumpai orang yang melakukan makar, ketahuilah bahwa makar tersebut akan berbalik kepada mereka, merugikan diri mereka sendiri, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Jadi jangan kita terganggu, fokus ya, memikirkan apa yang mereka buat, tapi kerjakan amal-amal soleh yang membuat derajatmu terangkat. Kata-kata yang baik dan mulia yang membuat kamu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hindari perkataan, perbuatan yang buruk yang akan menjadi stigma negatif bagi kita di dunia maupun di hari akhirat. Hingga Rasulullah bersabda, man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, untuk keselamatannya, untuk kebahagiaannya, hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Lalu jangan kita patah semangat. Walaupun dengan modal yang kecil, walaupun dengan langkah yang lambat, tapi perjuangan ini akan membuka betul-betul pintu rahmat Allah. Asal perjuangan kita di jalan Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, perjuangannya betul-betul di jalan Allah, dalam keridhaannya, mengharapkan ridha Allah. Begitu dia melakukan hal ini, kami akan buka bagi mereka bukan hanya satu jalan kami akan buka bagi mereka. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah selalu bersama orang yang berbuat kebajikan. Oleh karena itu, untuk anak-anak kita semua, begitu juga orang tua, karena wabah ini telah merata, hendaklah kita mempergunakan gadget kita untuk yang bermanfaat. Baik menggunakan WA, hendaklah dalam WA kita menyampaikan tutur kata yang baik, mengajak pada kebaikan, menganjurkan perbuatan yang mulia, mengajak saudara kita untuk membantu sesamanya atau mendamaikan di antara orang yang berselisih. Begitu pula melalui Instagram, jangan tampilkan hal-hal yang buruk. Begitu tampil sekali, dia akan terekam untuk selama-lamanya. Begitu pula melalui Facebook. Dan hendaklah kita jangan terbiasa curhat melalui Facebook, WA, Instagram, menyampaikan hal-hal yang buruk yang menimbulkan penyesalan setelah semua itu terekam dan beredar di tengah-tengah kita semua. Ingat, 2 malaikat mencatat di kanan kiri kita. Dan kelak dia akan melaporkan semua itu ke hadapan Allah. Berbahagialah orang-orang yang selalu setiap harinya membawa laporan yang baik mulia ke sisi Allah. Lembaran amalnya bersih dari kotoran, penuh dengan kebaikan yang manfaatnya akan kembali kepada dirinya.
Wa ahsinu, berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kalau Anda menerima WA yang berisikan hal-hal yang buruk, jangan Anda tanggapi, hapuskan. Kalau ada kata-kata yang menyakiti, abaikan, hapuskan, abaikan. Tapi yang baik sebarkan, yang buruk hapuskan. Dan hendaklah jangan kita terlibat dalam fitnah. Oleh karena itu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam mengatakan, kun fil fitnati kabnil labun. Dalam menghadapi fitnah, hendaklah kamu bagikan seekor onta laki-laki yang berusia 1 tahun. La dhahrun fayurkab, karena dia masih lemah, dia nggak bisa ditunggangi. Wala dhar'un fayuhlab, karena dia onta laki-laki tidak memiliki susu untuk diperas isinya. Artinya jangan kamu mau menjadi tunggangan fitnah, jangan mau juga menjadi apa? Menjadi energi fitnah. Tapi kita betul-betul dalam segala hal sikap kita baik. Menerima WA yang baik kita sebarkan, yang buruk kita hapuskan, kita abaikan, hingga lembaran amal kita betul-betul penuh dengan investasi yang amat membahagiakan, menguntungkan. Karena sahabat-sahabat Nabi, sebagian dari mereka sibuk kadang-kadang, sering kasak kusuk. Allah mengingatkan mereka, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada manfaat guna pada kebanyakan bisik-bisik mereka. Illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas, kecuali yang mengajak orang untuk bersedekah, bantu saudara kita, atau mengajak kepada perbuatan yang mulia, atau mendamaikan di antara orang yang berselisih hingga hidup ini menjadi indah, harum, menarik dan menawan. Karena isinya amal-amal soleh. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Siapa yang melakukan semua itu karena mengharapkan ridha Allah, kami akan berikan ganjaran yang besar. Oleh karena itu anak-anak sekalian, hendaklah dalam menggunakan gadget, gunakanlah untuk hal yang bermanfaat. Dan jangan mau terlibat, terpancing oleh syaitan menanggapi yang buruk atau menyebarkan yang buruk. Khudhil afwa, berikan maaf. Wa'mur bil 'urfi, ajak pada kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang yang bodoh. Jangan kamu turunkan derajat kamu dengan rendah berkumpul menanggapi orang-orang yang bodoh. Kamu tidak akan berkembang, malah kamu bertambah bodoh. Tapi kalau kamu menanggapi orang yang pandai, yang bijak, yang mulia, niscaya hari demi hari wawasan kamu, akhlak kamu, jiwa kamu akan semakin baik. Jadi jangan mengatakan bicara dengan orang yang kotor, dengan bahasa kotor, itu merupakan adil. Jangan bicara dengan orang-orang seperti mereka dengan kata-kata tetap yang baik, yang menggambarkan citra dan kepribadian kita semuanya. Jadi hendaklah dalam menggunakan WA, menggunakan Facebook, Instagram, Twitter, biasakan diri kita untuk selalu berkata yang baik, mengajak kepada kebaikan dengan cara yang mulia, yang akan menguntungkan kita dalam investasi bersama umur kita, bersama potensi yang Allah berikan, membuat kita meraih kebahagiaan dunia. Begitu pula keselamatan di hari akhir, dan kebahagiaannya dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam bergaul, hendaklah kita memilih teman yang bisa memajukan kita, bukan teman yang memundurkan kita. Teman yang memajukan akhlak kita, kepribadian kita, menambah kemuliaan kita, membawa pencerahan bagi kita semuanya. Oleh karena itu dengan jelas Rasulullah mengatakan, la tusahib illa mu'minan. Jangan kamu bergaul kecuali apa? Bersahabat baik kecuali dengan orang yang beriman. Kalau kita memberikan nasihat pada yang tidak beriman harus, tapi bersahabat dekat, ya, berinteraksi, bersatu hati, jangan kecuali bersama orang yang beriman. Karena apa? Manjalas danas. Orang kalau bergaul sama orang ketularan. Dekat sama pedagang minyak wangi, cium bau minyak wangi. Dekat sama apa? Sama pandai besi, kita akan kecipratan apinya. Bahkan duduk sama orang merokok, walaupun nggak merokok, bau rokok. Oleh karena itu pepatah mengatakan, la tasal anil mar'i wasal an qarini. Jangan tanya seseorang siapa kamu, bagaimana akhlak kamu, tapi tanya teman-temannya siapa. Wa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Karena tiap orang itu akan apa? Ikut temannya dalam perilaku sampai gaya ucapan. Jadi dalam hal ini, anak-anak, para wali murid, begitu pula para guru, mari bersama-sama kita bekerja sama, mohon pada Allah petunjuknya agar membimbing kita untuk mengerjakan amalan-amalan soleh yang menguntungkan kita. Dan selalulah kita kembali pada Allah, berserah diri padanya,
dan jangan bosan-bosan berdoa. Sebagai penutup, Allah berfirman pada akhir suratul Furqan, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum." Katakan, Tuhan kalian tidak akan peduli terhadap kalian kecuali kalau kalian mohon dan meminta. Kalau makhluk diminta sekali senang, 2 kali mulai bermuka asam, 3 kali dia akan menutup pintu. Tapi kalau Allah, semakin banyak kita meminta, semakin terbuka pintu rahmat, keberkahan dan keridhaan Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.